teman-teman yang dikasih Tuhan. Bersyukur teman-teman kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan kita bisa melewati dari bulan ke bulan. Kita masih terus disertai Tuhan Yesus dan kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau selalu mengiringi setiap kehidupan kami, Yesus. Namamu
Engkau sungguh sangat baik Bapa dalam kehidupan kami. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, dimanapun anak-anak mudamu berada Tuhan, Tuhan yang jangkau setiap mereka, Tuhan Yesus yang jamah setiap hati mereka Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang jadi beban setiap mereka, tolong mereka Tuhan Yesus, tolong pegang tangan mereka Tuhan, untuk tetap kembali kepadamu Tuhan, dan mereka tidak akan pernah jauh lagi daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terbatas Tuhan, tapi kami percayakan punya Allah yang tidak terbatas Bapa. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup Tuhan untuk mengubahkan Bapa setiap isi hati anak-anak mudamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Bapa, Tuhan yang pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus juga yang terus tambah-tambahi kami Tuhan akan urapan yang baru Tuhan Yesus juga setiap hikmat marifat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Oke, mari kita mau bangkit berdiri. Ya, kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
hati kita untuk menandakan firman Tuhan. Menjauhi rohmu.
semuanya, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu hari ini bagi setiap kami, khususnya untuk anak-anak muda-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, berita kebenaran-Mu Tuhan. Ajari kami untuk punya telinga yang mau mendengar dengan baik, punya hati yang mau menerima taburan benih firman-Mu yang terus tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Tuntun hamba-Mu juga menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi anak-anak muda-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, shalom anak-anak muda dimanapun kalian berada saat ini, yang masih di rumah, yang mungkin juga sudah berani bepergian, tapi mungkin hari-hari ini kita masih belum boleh beraktivitas seperti normal sebelum terjadi pandemi. Walau bagaimanapun, tapi kita tetap bersyukur supaya anak-anak muda juga tetap boleh bersemangat meskipun Anda masih ada di rumah, Anda belum bisa beraktivitas yang sama seperti dulu, tapi saya berdoa supaya kita semua tetap punya semangat yang daripada Tuhan, tetap punya sukacita yang daripada Tuhan, dan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, hari ini apa yang mau kita bahas dalam renungan kita? Kita akan membahas tentang dua hal, yaitu minder dan sombong. Nah, dua kata ini pastinya sangat familiar, sangat akrab di telinga kita ya, kata minder dan kata sombong. Nah, mungkin beberapa di antara kita mendefinisikan, kalau saya ya dulu menganggap bahwa minder itu berarti orangnya nggak pede. Kemudian kalau sombong itu kepedean gitu ya, jadi pedenya over gitu. Nah, tapi menurut KBBI apa sih arti minder dan sombong itu? Nah, menurut KBBI, minder itu diartikan sebagai rendah diri dan sombong diartikan sebagai menghargai diri secara berlebihan. Jadi minder tadi dikatakan rendah diri dan sombong itu adalah menghargai diri secara berlebihan. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari dua hal ini? Nah, Anda sadari atau tidak, sebenarnya kita semua itu memiliki potensi untuk memiliki dua karakter tersebut, baik minder maupun sombong. Nah, lalu apa sih kata Alkitab tentang minder dan sombong ini? Lalu apakah keduanya itu sekedar karakter, sekedar kelemahan, atau justru sesuatu yang sama sekali tidak diperkenan oleh Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar tentang hal itu. Yang pertama, kita akan belajar tentang yang namanya minder. Kita buka dari Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Dimanapun Anda berada, saya harap semuanya membaca Alkitab bersama-sama dengan saya. Sekali lagi, Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Nah, yang bisa kita pelajari tentang minder yang pertama adalah
Orang yang minder sebenarnya sedang meragukan kemampuan Tuhan untuk dapat memakai hidup mereka. Saya ulang. Yang pertama, orang yang minder sebenarnya sedang meragukan kemampuan Tuhan untuk dapat memakai hidup mereka. Nah, perhatikan ucapan Musa di ayat yang ke-10 tadi. Kita ulang sedikit di ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Perhatikan yang menjadi fokus Musa itu adalah kelemahan-kelemahannya. Dia lupa atau sebenarnya dia sedang meragukan apa yang bisa Tuhan lakukan untuk mengatasi kelemahannya. Padahal Tuhan yang menciptakan dia. Ya, dan kita semua. Jadi nggak mungkin Tuhan itu nggak bisa lakukan sesuatu kepada makhluk ciptaannya. Kemudian dia juga nggak mungkin nggak bisa lakukan sesuatu karena dia itu terbatas. Karena kita semua tahu manusia terbatas, tapi Tuhan kan tidak terbatas. Nah, sekalipun ya, Tuhan itu menyatakan loh di ayat berikutnya, kalau kita lihat di ayat 11-12 dikatakan begini, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan menyatakan hal yang sama, betapa dia maha kuasa, betapa dia bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan setiap makhluk ciptaannya. Tapi Musa tetap meragukannya. Musa tetap hanya melihat atau berfokus kepada kelemahan-kelemahannya saja. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari minder? Yang kedua adalah orang yang minder itu sebenarnya suka membuang kesempatan yang diberikan kepadanya. Sekali lagi, orang yang minder itu suka membuang kesempatan yang diberikan kepadanya. Karena begini, orang minder itu merasa tidak punya kemampuan atau tidak layak menerima sesuatu yang besar atau mengandung tanggung jawab yang mungkin lebih besar daripada apa yang dia tahu bisa dia tanggung pada saat itu. Nah, buktinya di ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Lihat, dia tidak mau menerima apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Yaitu tadi, dia pikir dia nggak mampu. Dia pikir dia nggak layak untuk terima itu. Nah, yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari minder? Orang yang minder membuat Tuhan dapat memakai orang lain sebagai ganti dirinya. Orang yang minder itu membuat Tuhan dapat memakai orang lain sebagai ganti dirinya. Kita lihat di ayat 14-17 tadi. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Perhatikan ayat yang ke-15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tertulis dengan jelas, Tuhan murka, Tuhan jengkel dengan orang semacam ini. Tuhan itu bukan nggak tahu kelemahan seseorang, ya, betul ya. Tapi seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 12, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tapi jangankan orang minder ini percaya pada firman Tuhan yang barusan saya baca. Lawang Tuhan Nikja ngomong seperti kepada Musa tadi, Musa tetap nggak mau percaya. Dengan kata lain, orang minder ini bukan hanya dapat mendatangkan murka Allah kepada dirinya, tapi dapat memakai orang lain sebagai ganti dirinya. Ini kan gawat, rugi besar sebenarnya. Nah, yang berikutnya setelah tadi kita belajar tentang minder, kita akan belajar dengan satu karakter lain yang gak kalah penting, yaitu sombong. Nah, untuk ini kita akan belajar dari Lukas 18 ayat 9-14. Buka di Lukas 18
ayat 9 sampai 14. Sekali lagi Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Yang pertama kita pelajari dari sombong. Orang yang sombong itu tidak mengakui kedaulatan Tuhan yang melakukan segala hal dalam kehidupannya. Orang yang sombong sebenarnya dia tidak bisa mengakui kedaulatan Tuhan yang dapat melakukan segala hal dalam kehidupannya. Artinya apa? Dia selalu berpikir bahwa apa yang dia capai, apa yang dia miliki itu karena usahanya, karena kepintarannya, karena kekuatannya, karena apa yang dia mampu untuk lakukan. Padahal usahanya berhasil itu pasti karena berkat Tuhan. Dia nggak mikir kayak gitu. Dia pinter, dia mampu, itu kan Tuhan yang memberikan kepandaian dan memampukannya. Dan bahwa sumber segala sesuatu dalam kehidupannya itu Tuhan. Nah, seperti gambaran orang Farisi dalam perumpamaan ini. Seorang Farisi kita tahu adalah orang yang sangat ahli, menguasai hukum-hukum Taurat. Mereka ini lebih pandai soal pendalaman kitab suci dibandingkan yang lainnya. Nah, ini kepandaian, kepintaran atau kemampuan orang-orang Farisi ini yang membuat mereka sombong. Nah, itu yang pertama, orang sombong tidak mengakui kedaulatan Tuhan yang dapat melakukan segala hal dalam kehidupannya. Yang kedua kita pelajari dari orang yang sombong, dikatakan kembali pada ayat yang ke-9. Katakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Jadi orang yang sombong itu merasa dirinya paling benar atau menganggap dirinya paling benar. Padahal meskipun dia kelihatan melakukan kebenaran firman Tuhan lewat ketaatannya, lewat ibadahnya, tadi dikatakan di ayat 11 sampai 12 dikatakan, "Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tapi motivasinya apa? Motivasinya sebenarnya untuk terima pujian. Motivasinya sebenarnya untuk dihormati, dihargai karena dia lebih dibandingkan yang lain. Nah, kenapa? Karena sebenarnya orang sombong itu selalu mencari dan haus akan pujian dan penghargaan dari orang lain. Itulah kenapa dia merasa dirinya paling benar. Motivasinya dia melakukan segala sesuatu yang tampaknya benar hanya untuk mendapatkan penghargaan dan pujian dari orang lain. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kembali kita lihat di ayat yang ke-9 dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi orang yang sombong itu suka merendahkan atau memandang rendah orang lain, ya. Kenapa? Karena seorang yang sombong itu baru dapat menunjukkan dirinya superior jika dia membandingkan dirinya dengan pribadi yang lebih lemah atau inferior, gitu. Jadi seperti dikatakan oleh orang Farisi dalam ayat 11 tadi, "Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Jadi orang seperti ini memiliki kecenderungan suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang menurut dia kurang atau tidak lebih mampu
dibandingkan dirinya. Akibatnya, orang yang sombong ini juga jadi sulit mengakui kesalahan atau mengakui kekurangan yang ada pada dirinya. Karena kalau dia melakukannya, dia mengakui kesalahannya, dia mengakui kekurangannya, itu sama saja dia akan kehilangan superioritasnya dia tadi. Seperti yang saya katakan, orang yang sombong itu bersifat superior. Dia suka lebih. Nah, kalau dia mengakui kekurangan, dia mengakui kesalahannya, berarti dia merendahkan dirinya. Dan itu sama saja dia kehilangan sifat superioritasnya dan dia nggak suka akan hal itu. Nah, lalu jika tadi kita belajar orang minder itu bisa mendatangkan murka Tuhan, lalu bagaimana dengan kesombongan? Nah, mari kita baca di Roma 1 ayat 28 sampai 31. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di Roma 1 ayat yang pertama. Di Roma 1 ayat yang pertama terlebih dahulu, baru nanti kita lompat ke ayat 28 sampai 31. Sudah ketemu ya? Mari kita baca bersama ayat yang pertama, 1, 2, 3. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Jawabannya apa? Selain mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tadi minder, sebenarnya sama saja. Tuhan juga benci kepada orang-orang yang sombong, bahkan menganggap mereka ini memiliki perbuatan-perbuatan yang terkutuk, dan murkanya turun atas mereka, orang-orang yang lalim seperti ini. Nah, buktinya kalau mereka ini adalah orang-orang yang juga perbuatannya terkutuk atau layak terima kutukan. Kalau orang sombong itu pasti banyak yang kalau bahasa Jermannya ngerasani gitu ya, dan pasti mengutuki, sombongnya kayak gitu, nanti kamu akan terima hukuman yang begini, yang begitu. Coba nanti kamu kalau menghadapi hal seperti ini dan seperti itu, apa kamu bisa menanggung dengan baik, dan sebagainya dan sebagainya. Pasti ungkapan-ungkapan negatif itu akan keluar kepada orang-orang yang sombong seperti ini. Nah, bahkan di dalam Amsal 21 ayat yang keempat, Amsal 21 ayat yang keempat, dengan tegas dikatakan, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Sekali lagi, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik itu adalah dosa. Jadi ternyata kesombongan ini bukan hanya kelemahan atau karakter manusia, tapi merupakan dosa di hadapan Tuhan. Ngeri, saudara. Nah, seorang hamba Tuhan pernah berkata di dalam khotbahnya, dia berkata bahwa menjadi sombong itu nggak butuh modal, karena itu mudah sekali orang itu menjadi sombong. Dan orang sombong, ini bahayanya, seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sombong. Mungkin di antara kita ketika mendengar renungan hari ini berkata, aku kayaknya nggak gitu deh, aku nggak minder, aku nggak sombong deh, gitu. Karena aku begini-begini. Sebenarnya kalau dia mengatakan demikian, itu sama saja dia sombong ya, saudara. Aku nggak gini, aku nggak gitu, kan aku begini. Nah, sama kan? Dia menunjukkan bahwa, aku bener kok, gitu. Aku melakukan sesuatu yang lebih baik kok, nggak sama dengan yang kamu katakan tadi, gitu. Nah, jika minder dan sombong ini sama-sama tidak diberkenan Tuhan tadi ya. Lalu apa sih yang sebenarnya Tuhan itu kehendaki bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita buka bersama-sama di Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Ya, sudah ketemu. Mari kita baca bersama. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, jawabannya, kalau bukan rendah diri atau minder, atau tinggi hati atau sombong, Tuhan gak suka dengan semua itu. Tuhan pengen kita apa? Rendah hati, tadi disebutkan di sana. Nah, mari kita kembali kepada Lukas 18 ayat 13.
Lukas 18 ayat ke-13. Saya bacakan untuk Anda. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya, sekali lagi, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Apa yang bisa kita pelajari dari orang yang rendah hati? Yang pertama, orang yang rendah hati itu menyadari dan mengakui kebesaran Tuhan dan kemahakuasaannya. Jadi orang yang rendah hati itu menyadari dan mengakui kebesaran Tuhan dan kemahakuasaannya. Dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Dia tidak berani memandang Tuhan dengan angkuh, maupun juga dia terlalu minder sehingga dia tidak berani datang kepada Tuhan. Dia tidak lakukan keduanya, dia tetap datang kepada Tuhan, tapi dengan rasa hormat. Orang yang rendah hati itu sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang rendah hati itu mau mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati mau mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan. Katakan tadi, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Nah, seperti kita semua tahu bahwa pertobatan itu adalah awal dari pemulihan. Kemudian yang ketiga, apa yang kita pelajari dari orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati itu mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang rendah hati itu mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Karena jika kepada orang yang minder, perintah Tuhan justru bisa-bisa tadi ditolak seperti Musa, ya. Atau kalau kepada orang yang sombong, Tuhan lebih-lebih tidak dibutuhkan. Maka hanya kepada orang yang rendah hati Tuhan dapat berbicara dan menuntun hidupnya. Buktinya di mana? Di Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama. Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dikatakan ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan dia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dia tidak katakan bahwa ia membimbing orang-orang yang tinggi hati, ya, menurut hukum, dan dia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang minder atau rendah diri. Tidak, tapi kepada orang-orang yang rendah hati. Kan hanya kepada orang-orang yang rendah hatilah Tuhan bisa ikut campur atau menyatakan kedaulatannya dalam kehidupan orang tersebut. Nah, hari ini kita tahu bahwa yang namanya minder, kemudian yang namanya sombong itu tidak diperkenan Allah. Jadi mari kita sama-sama mau berdoa supaya Tuhan boleh membuang rasa minder, Tuhan boleh membuang rasa sombong dalam hidup kita dan menggantikannya dengan kerendahan hati. Meskipun untuk itu berarti adalah perjuangan setiap hari, bahkan seumur hidup. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, selama kita masih ada di dalam daging, selama kita masih punya banyak kelemahan, dan kita setiap hari berjuang melawan dosa. Nah, baik. Demikian berita firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini. Saya berharap bahwa ini tidak akan kembali sia-sia, tapi kita boleh menangkap apa yang Tuhan mau untuk kita, bukan hanya mengerti, tapi lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat berita kebenaran firman Tuhan yang sungguh membangkitkan hati kami, semangat kami, untuk kami memiliki karakter, untuk kami memiliki hati, untuk kami memiliki hidup yang makin diperkenan oleh Tuhan. Ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi-pribadi yang mudah dituntun oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mau mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, dan boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mengakui Engkau berdaulat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau yang sepenuhnya berkuasa menuntun seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu.
Kami juga berdoa supaya khususnya anak-anak muda Tuhan boleh terus bertahan, boleh terus bersemangat. Supaya kami juga boleh bertahan Tuhan Yesus untuk menjaga iman dan hidup kami. Berkenan di hadapan Tuhan sampai garis akhir, didapati tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan mengalaskan permohonan kami. Dan mari kita semua katakan amin. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati. Cek. Ya, shalom, saudara kasih Tuhan. Mari sekarang saya ajak kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Kau berikan untuk kami bisa beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu dan menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi rema buat hidup kami, membekali hidup kami, memberkati hidup kami, memperlengkapi hidup kami, dan makin menyempurnakan hidup kami Tuhan, supaya hari demi hari dalam hidup kami, tahun demi tahun dalam pengiringan kami kepadamu, kami makin disempurnakan dan makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan dimanapun anak-anak berada, mau berdoa, mau memberkati mereka, menyertai hidup mereka, menjadikan hidup mereka saluran berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan berkati.